Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 3 Februari 2021 dengan episode Surf Up. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Eurozone GDP SA quarter over quarter 4 yang turun dari sebelumnya 12,4% menjadi minus 0,7%. Kemudian ada dari Eurozone GDP SA year on year quarter 4 yang turun dari sebelumnya minus 4,3% menjadi minus 5,1%. Kemudian ada dari Japan Monetary Base End of Period year on year yang turun dari sebelumnya 617,6 triliun yen menjadi 616,5 triliun yen. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Victoria Care Indonesia Tbk atau Vici yang membidik penjualan Oma Herboris tumbuh 2 kali lipat di kanal digital dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Bumi Resources Tbk atau Bumi yang terus memacu proyek gasifikasi batubara menjadi metanol dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT Wijaya Karya Tbk atau Wika yang meraih 2 kontrak baru di akhir Januari 2021 dari kontan.co.id. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 23 poin atau sebesar 0,39% menjadi 6.043. Sektor pertambangan, properti, perkebunan, keuangan, aneka industri bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan perdagangan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan penjualan bersih sebesar 543 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari nasib stimulus. Presiden Biden dan Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan kepada Senat Demokrat pada hari Selasa kemarin bahwa usulan stimulus yang diberikan oleh Partai Demokrat terlalu kecil. Senator utama dari Partai Demokrat Joe Manchin mengatakan bahwa dirinya mendukung untuk dimulainya proses pengesahan RUU stimulus dalam jumlah yang besar menggunakan anggaran partisan, meskipun Joe sendiri pada dasarnya juga menentang kenaikan upah minimum yang dimana poin tersebut masuk ke dalam proposal bantuan Joe Biden yang senilai 1,9 triliun dolar. Biden bersama dengan anggota Kongres dari Partai Demokrat telah memberikan isyarat sebelumnya untuk membuat undang-undang stimulus dalam jumlah yang besar. Namun kami melihat Partai Republik sendiri memiliki keinginan untuk membantu meloloskan rancangan undang-undang tersebut karena dari sisi Partai Republik sendiri menunjukkan sikap yang produktif. Ketua DPR Nancy Pelosi dan pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan bahwa mereka mulai memperkenalkan resolusi anggaran pada hari Senin sebagai langkah pertama untuk melakukan proses yang disebut dengan rekonsiliasi anggaran, yang dimana Biden dapat memenangkan stimulus jumlah tersebut hanya dengan mengandalkan 51 suara dari Senat. Biden dan Yellen sebelumnya sudah mengatakan kepada Senat di Partai Demokrat bahwa proposal bantuan yang diberikan oleh Partai Republik senilai 618 miliar dolar terlalu kecil untuk menopang dan menstabilkan perekonomian. Schumer sebelumnya telah memberikan peringatan kepada Partai Republik untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama pada tahun 2009 lalu, ketika stimulus perekonomian justru malah gagal untuk melakukan lebih banyak untuk menopang perekonomian untuk dapat pulih dari krisis keuangan global. Biden sendiri mengatakan bahwa Partai Republik bersedia untuk melakukan beberapa perubahan terkait dengan stimulus tersebut. Namun tentu, Biden sendiri berharap bahwa stimulus dalam dana yang begitu besar tetap dapat diberikan untuk dapat menopang dan menyelamatkan perekonomian Amerika saat ini. Biden sendiri melakukan pertemuan untuk melakukan diskusi dengan 10 orang dari Partai Republik yang dimana Biden mengundang mereka dengan harapan bahwa mereka dapat membantu Biden untuk memberikan suaranya untuk dapat meloloskan stimulus berdana besar tersebut. Namun ternyata pembicaraan tersebut tidak semulus begitu saja nih bosku. 10 senator tersebut justru mencoba untuk menyampaikan proposal tandingannya meskipun dengan nilai yang lebih kecil. Senator Bill Cassidy dari Partai Republik mengatakan bahwa dirinya datang untuk berdiskusi mengenai paket stimulus yang diinginkan oleh Presiden Biden. Biden dalam rincian stimulusnya menambahkan 50 miliar dolar
dari yang Biden minta untuk memperluas pengujian genomik, yang dimana itu artinya dapat membantu mengidentifikasi virus jenis baru di masa yang akan datang, yang mungkin saja berpotensi justru virus tersebut dapat lebih berbahaya. Jared Bernstein, anggota Dewan Penasihat Ekonomi Biden, mengatakan bahwa diskusi dengan Partai Republik berjalan dengan sangat baik. Namun White House tetap menginginkan stimulus jumbo tersebut dapat segera terrealisasi. Rencana dari Partai Republik adalah mengurangi pemeriksaan vaksin dari sebelumnya $1.400 menjadi $1.000 dan menghilangkan kenaikan upah minimum yang Biden inginkan dan hanya memasukkan $20 miliar untuk sekolah-sekolah dibandingkan dengan $170 miliar dalam rencana yang diinginkan oleh White House. Tidak hanya itu saja, dalam proposal Partai Republik, tunjangan pengangguran kembali mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya serta menghilangkan $350 miliar dana darurat untuk pemerintah negara bagian dan daerah yang sebelumnya diminta oleh Partai Demokrat. Dari teman-teman politik Biden terungkap bahwa Biden terlalu mementingkan hubungan antar kolega, mantan teman antar senat sehingga membuat Biden memutuskan mengambil jalan yang lebih moderat. Kami tentu berharap bahwa Biden dapat sedikit menunjukkan egonya sebagai pemimpin selama dia meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu benar adanya. Namun kami melihat ada potensi Biden memiliki kemenangan melalui jalan yang benar tanpa harus menggunakan rekonsiliasi. Karena kemenangan Senat putaran kedua di Georgia lalu memberikan Partai Demokrat kelebihan dalam Senat. Waktu terus berjalan. Semoga stimulus dapat diharapkan karena ini impian semua orang. Kemudian cerita selanjutnya datang dari minyak semakin licin. Naiknya harga minyak dunia memberikan optimisme terhadap pelaku pasar di tengah kekhawatiran akan perlambatan ekonomi, di mana pengetatan berjalanan menjadi tekanan terhadap permintaan. Harga minyak telah rebound menjadi $55 per barel dan menopang pendapatan produsen tanpa menyebabkan lonjakan yang berlebihan. Sementara itu, OPEC Plus perlu mempertimbangkan berapa lama untuk menekan produksi, perhitungan yang terdampak oleh potensi kembalinya pasokan dari sesama anggota Iran. Kami melihat inti dari permasalahan saat ini adalah ketegangan yang mendasar antara Saudi dan mitra paling kritis mereka dalam aliansi tersebut, yaitu Rusia. OPEC dan mitranya telah memutuskan pada tahun ini untuk memulihkan sebagian dari 7,2 juta barel produksi harian, kira-kira 7% dari pasokan global. Meskipun OPEC Plus dijadwalkan untuk mengembalikan total produksi 2 juta barel per hari tahun ini, mereka menyetujui jeda 2 bulan setelah pemangkasan awal 500.000 barel pertama pada Januari karena pandemi virus telah memberikan tekanan pada permintaan bahan bakar. Pada Rabu pekan ini, Komite Pengawasan Kementerian bersama OPEC Plus akan bersidang secara online untuk menilai prospek ke depan. GMMC kemungkinan tidak akan merekomendasikan kebijakan baru yang sebaliknya akan ditangani pada pertemuan tingkat menteri berikutnya pada awal Maret. Pilihan untuk menjaga pembatasan produksi telah divalidasi oleh peluncuran vaksin yang tidak menyeluruh dan pengetatan aktivitas di negara konsumen utama seperti Cina. Eksportir minyak besar setuju pasar belum akan pulih sampai sekitar kuartal ketiga. Hal ini juga seiringan dengan proyeksi kami di mana pemulihan sebagai dampak dari distribusi vaksin paling cepat baru akan terlihat pada kuartal 3 2021. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi menguat terbatas dan ditradingkan pada level 5.957 hingga 6.157. Tetap hati-hati karena arus akan berubah dengan sangat cepat. Berikut stock quotes pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari KLBF, kemudian yang kedua ada dari TOWR, dan yang ketiga ada dari BNGA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari KRAS atau PT Krakatau Steel Persero Tbk yang menargetkan volume pengiriman ekspor naik 20,77% pada tahun ini menjadi 155 kiloton. Di saat kondisi pandemik tampaknya perusahaan terus memanfaatkan peluang untuk masuk ke pasar ekspor yang saat ini terbuka. Kesempatan ini disebabkan karena terjadinya masalah pada supply chain pasar baja dunia. Hal ini untuk mendukung target meningkatnya nilai ekspor, di mana sepanjang 2020 KRAS membukukan volume penjualan ekspor sebesar 128,34 kiloton atau sekitar 8% dari total volume penjualan sebesar 1.603,73 kiloton. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 555 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Kemudian yang kedua ada dari BRIS atau PT Bank BRI Syariah Tbk yang meraup laba bersih 248 miliar rupiah atau melonjak 235,14% dari periode yang sama tahun sebelumnya year on year.
Sepanjang tahun 2020, perusahaan membukukan kinerja yang cemerlang sebelum merger dengan meraup laba bersih sebesar 248 miliar rupiah atau melonjak 235,14% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini ditopang pembiayaan bank ini mencapai 40 triliun rupiah atau tumbuh mencapai 46,24% year on year. Pertumbuhan pembiayaan yang signifikan ditopang oleh segmen retail atau SME, mikro dan konsumer untuk memberikan imbal hasil yang lebih optimal. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2475 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.